Penyanyi dangdut Ghea Yubi dikabarkan tengah terjerat kasus wan prestasi dengan manajemennya sendiri. Menurut penuturan kuasa hukum Yanti Novianti selaku pihak manajemen yang memberikan tuntutan terhadap Ghea, kasus ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap kontrak kerja bersama manajemen yang sudah disetujui oleh Ghea sebelumnya. Di mana pada kontrak tersebut tertulis per bulan Juni 2022 hingga Juni 2024, Ghea tidak boleh meninggalkan atau mengambil pekerjaan di luar persetujuan manajemen. Namun pada bulan September tahun lalu, Ghea secara sepihak memutus kontrak tanpa diskusi terlebih dahulu dengan pihak manajemennya. Menurut penuturan pihak manajemen, hingga berakhirnya kontrak di bulan Juni dan laporan ini dibuat, Ghea belum menunjukkan etikat baik sama sekali untuk muncul dan berdiskusi secara kekeluargaan. Berdasarkan kontrak yang tertulis atas kasus ini, Ghea Yubi dilayangkan tuntutan penalti sebesar 4,2 miliar rupiah. Lantas akankah proses mediasi akan berbuah hasil? Atau Ghea akan tetap bungkam terkait tuntutan ini dan lanjut ke tahap persidangan? Ya, jadi hari ini kita mendampingi klien kami dari artis manajemen. Hari ini kita menggugat Ghea Yubi karena dia telah melakukan tindakan wan prestasi KPI dengan memutus secara sepihak kontrak yang sebenarnya itu masih berlangsung dengan klien kami. Kontrak berlaku sampai kapan, Bang? Kontraknya itu dari Juni 2022 sampai Juni 2024. Dan baru berjalan 1 tahun 3 bulan Ghea Yubi secara sepihak untuk memutus kontrak dan klien kami tanpa pemberitahuan apapun. Untuk alasannya sendiri apa Bang mungkin Bang? Tidak ada alasan. Tiba-tiba aja dia memutus kontrak. Selfit. Oh, putusan kontrak itu karena ngambil job di lain tempat atau seperti apa? Nah, isi kontrak itu sebenarnya seperti yang biasa ya, kalau kontrak dengan manajemen itu kan selama 2 tahun itu seorang artis itu tidak boleh mencari job sendiri, itu harus melalui manajemennya. Nah, cuman karena kontraknya masih berlangsung, dia secara sepihak, masih ada sisa waktu sekitar 7 bulan, dia tetap mengambil kontrak secara sendiri. Jadi tidak menghormati isi kontrak tersebut. Nanti awal mula kerjasamanya mungkin seperti apa sih? Ya. Awal mula pertemuan mungkin seperti apa? Awal pertemuannya saya dikenalin dengan kakak Ghea, yaitu Teh Gina yang memang sebelumnya sudah muda-muda. Jadi ya dari situ lah. Mungkin alasannya Ghea sendiri nggak hadir apa nih Kak? Diinfoin nggak gitu? Nggak ada kabar tuh. Sampai sekarang tidak ada kabar. Tapi saya yakin bahwa Ghea sudah tahu, karena kita udah cek ke paniteraan bahwa ras panggilannya itu sudah diterima oleh si Ghea Yubi. Bu Yanti, mungkin ini dalam gugatannya apa sih yang dituntut dari pihak ruang artis ini kepada Ghea? Ya apa Mas Layan? Jadi di perjanjian itu ada satu klausul bahwa memang kita tidak mempersilahkan seorang artisnya itu untuk memutus kontrak, tapi dia harus membayar kayak semacam denda gitu ya, uang penalti. Yang pertama, yang kedua karena masih ada sisa kontrak dan dia mengambil job tanpa pemberitahuan, maka itu juga dapat dikenakan sanksi dan Boleh denda. tahu sejak kapan sih pemutusan kontrak itu? Itu di bulan September 2023 ya. September 2023. Artinya masih ada setengah tahun isi perjanjian kontraknya. Ya, mungkin sebelum gugatan masuk sempat ada upaya dari pihak manajemen untuk menghubungi Ghea. Nah ini dia, sebenarnya kita juga yang mempertanyakan kenapa dia nggak hadir hari ini ya. Karena sebelumnya sempat ada komunikasi, sudah ada pertemuan, dan memang dalam pertemuan itu ternyata ya si Ghea Yubi itu tidak menunjukkan itikat baik. Itu saja sih. Jadi berapa kali hampir ada 3 pertemuan kita ketemu, tapi tidak ada itikat baik dari dia. Itikat baiknya, dari 3 pertemuan itu tetap tidak ada penjelasan juga terkait alasan dia melakukan pemutusan kontrak secara sepihak itu. Tidak ada. mungkin itikat baiknya tidak memenuhi ganti rugi penalti atau seperti apa Bang? Betul, karena kan ini kan jelas kok di dalam kontrak itu harus bayar penalti sama dia harus bayar denda karena dia mengambil job. Hanya itu saja yang kita minta dan itu sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh klien kami dengan Ghea Yubi. Bu Yanti, kalau boleh tahu berapa sih job yang diambil, berapa kali? Dari berapa banyak Bu? Nilai itu dan nilainya mungkin? Yang terdetek sama kami itu sekitar 30-an. 30 sampai dengan kalau nggak salah sampai bulan Maret. Dan itu nanti kami buktikan dalam pembuktian.
Kalau boleh tahu mungkin dengan tarif berapa Bu? Nilainya? Nilainya Bervariasi sih, tergantung di Jakarta atau di luar kota. ratusan? Di paling Iya, rendah? untuk luar kota segitu. Total berapa sekitar nilai yang didapat dari Nyawi sendiri ketika dia mengambil kontrak di luar manajemen? Kemarin udah direkap, saya juga Ya, lupa jadi lupa untuk ingat. denda penalti itu 500 juta. Karena itu di perjanjian sudah ada klausulanya. Nah, sementara sisanya itu ya sekitar 3,5 miliar itu denda akibat Alasan job aja yang- apa gitu mengambil job di luar manajemen? Pertemuan terakhir kapan? Ramadan ya. Kemarin tahun lalu. Ramadan Tahun ini. 2024 Tahun ini. kita makan bareng, kita buka bareng. Dan itu kan Masing-masing. peristiwa itu udah terjadi ya. Sudah. Artinya ada perundingan secara kekeluargaan Iya. seperti itu. Betul. Apa yang disampaikan sama itu? Nggak ada, dia bilang langsung meninggalkan gitu aja. Iya. Pertemuan belum selesai, tiba-tiba dia pergi dalam pertemuan. Artinya nggak ada win solutionnya nggak dapat ya? Data job yang udah ditandatangani tapi karena dia sudah keluar dari manajemen akhirnya batal. Nggak ada sih. Nggak ada sih, tetap jobnya tetap jalan kok. Kita juga tahu kok dari sosmednya dia juga dari Dan ini akan terus berlanjut atau akan ada pertemuan dengan itu lagi? Enggak sih, karena ini sudah masuk ke persidangan ya. Jadi ya kita serahkan ke pengadilan aja untuk menyelesaikan. Kalau misalkan dalam mediasi Gea tidak berkenan untuk maksudnya menyelesaikan di dalam persidangan mungkin di Ya akan lanjut. lanjut terus ya. Karena kan sidang pertama biasa kalau sudah lengkap akan mediasi itu ya kita terbuka sih, kita fleksibel ya Bu ya untuk mediasi. Nah, tinggal kita tunggu tawaran seperti dia seperti apa. Tapi kalau misalkan dia tidak hadir juga ya kita akan minta pengadilan untuk meneruskan pemeriksaan. Untuk penegasan aja tuntutan berapa? Tuntutan berapa? Sekitar 4,2 M. 4,2. Jadi sebenarnya sih ini bukan masalah uang tapi Bukan. masalah etika aja sih. Itu aja sih dari saya. Saya sih pengennya juga memang nggak berlarut-larut, kita pengen damai gitu. Azizi Asadil atau yang kerap dikenal dengan nama panggung Z JKT48 yang juga merupakan putri dari selebriti Indonesia Fadlan Muhammad kini semakin memperlihatkan keseriusannya di dunia seni peran. Setelah resmi meninggalkan JKT48 dan memutuskan untuk menapaki karir solonya, Z mengaku telah menerima sejumlah tawaran akting. Kesuksesannya dalam memerankan Anchika di film berjudul sama membuka jalan bagi proyek terbarunya dengan judul Jangan Seperti Bapak. Di proyeknya kali ini, Z akan menghadapi tantangan baru dengan memainkan karakter yang cukup berbeda dengan kesehariannya. Dalam film yang bergenre semi-action ini, Z menuturkan bahwa ia akan banyak melakukan adegan laga, bahkan sudah mempersiapkan latihan untuk adegan tersebut dari jauh hari. Meskipun sudah mengetahui bahwa karakter ini akan banyak menguras tenaga, Z mengaku tetap bersemangat karena ini adalah kali pertama untuknya. Lantas bagaimana reaksi sang ayah Fadlan Muhammad atas keputusan putrinya untuk terjun lebih dalam ke dunia akting dan memilih proyek yang cukup menantang ini? Karena ini kan film isinya drama, tapi ke cerita antara orang tua dan anak sebetulnya, tapi mungkin ada actionnya juga, ada koreografi. Oke, ketika mendapat tawaran ini seperti apa sih? Apakah lihat sinopsisnya dulu, apa langsung ambil atau seperti apa? Jadi waktu pertama kali tawaran ini aku dapat sinopsisnya aja dulu, dan itu aku belum tahu kalau misalnya ada fighting scene atau apa, aku belum tahu juga cerita seperti apa, tapi karena aku rasa cerita sinopsisnya menarik, akhirnya aku tertarik untuk checking further lah, sampai akhirnya dapat skrip dan aku baru baca ceritanya, oh ternyata emang seru lah ya. Ini fighting pertama kali atau Paling pertama kali untuk proses latihannya seperti apa? proses latihannya kita ada workshop kurang lebih, atau kita di sebulan itu dalam seminggu bisa 4 kali workshop. Yang latih siapa? Yang lagi itu ada Potongan keduanya Pak, untuk siapa ini? yang ngajarin banyak berasal kesulitannya apa sih? Kesulitannya mungkin karena aku dari kecil bela diri ya, cuman agak dimudahkannya karena aku pernah di JKT
which aku ngapalin koreografi dengan kedua biasanya apa? Yang paling gede. gampang lah ya, tapi kan harus ngapal sedikit koreo fighting itu yang dilihat seperti dance gitu. Ini fightingnya gimana maksudnya? Silat kah atau? Kalau Angel sendiri basicnya agak banyak mungkin karena kan aku deket banget sama paman aku ada yang beda-beda lah dengan budaya ciri khas mereka masing-masing. Kalau papa aku sendiri kungfu gitu, jadi aku belajar basic dari mereka aja sih, jadi kayak mix aja. Ketika latihan itu mungkin sempat ada cedera ada sih, tapi aku nggak tahu ini kayaknya sih bukan dari si film ini, tapi aku emang udah punya bawaan dari untuk berikutnya pun aku punya ada panggilan khusus lagi peradangan di kandung aku dan mengobatinya seperti apa ketika karena latihannya secure banget. Nah, sepertinya akan dilakukan berikutnya pastinya oleh Mbak Aulia Sarah. Boleh kita belanja ke tengah panggung untuk dapat menerima potongan ketiga. Nah, potongan ketiga gimana nih Mbak? Kayaknya gede banget. Challenge banget mungkin karena aslinya aku gak serembel gitu, mungkin kelihatannya kayak looks-nya anak bandel gitu, tapi aku nggak banyak hal yang kayak aku tahu dan belajar. Perwakilan dari referensinya dari mana untuk karakter ini gitu, ngambil mungkin referensi aku nggak ada referensi sayur tadi ada ngambil sayur. Aku mau coba mengeluarkan sisi diri aku yang belum pernah aku keluarkan aja. Ini kan lawan mainnya banyak yang usianya jauh di atas kamu, gimana cara kamu membangun chemistry? Justru karena sama orang yang lebih tua mungkin mereka ngomong banget ya, karena mereka ngomong kayak keponakan mungkin. Bukan sekali lagi semuanya dari teman-teman rekan yang hadir di Top Jakarta. Luar biasa ya, tapi kayak lebih kayak keluarga malahan. Dapat senang dengan hasilnya begitu ya Pak. Nah, untuk mengakhiri acara present pada malam hari ini sebelum lebih gampang untuk memiliki karakter Anjika karena ada sisi dari satu-satu gitu ya. Karena ada beda karakter dengan diri aku sendiri. Jadi aku harus baca skrip beberapa kali dan berusaha jujur aja sih, jadi agak lumayan lama. Cara kamu keluar dari sisi kamu pribadi untuk ini mengembangkan potensi yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Kalau lepas dari karakter yang sebelumnya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi semuanya, luar biasa ya. Oke, sebelum saya tutup saya ingin mengingatkan kembali nanti bila sudah selesai download jangan lupa nanti di bawah di posisi kabinet karpet kalian untuk dapat aksen untuk kelasnya biasanya bukunya dan jangan lupa nanti sebelum pulang ambil dulu ada konklusi ya. Bukan karakter itu gimana. Biasanya butuh waktu berapa lama? Oke, dari itu saya aja. Berapa lama ya, kurang lebih 1-2 Dari itu saya pamit undur diri akan menemani kalian semua. Semoga rekan media senang. Jangan lupa untuk diviralkan video yang tadi ya, diviralkan. Itu akhirnya ada yang luar biasa keren. Oke, ada saya pamit. Selamat malam, terima kasih. Orang tua yang bisa mendukung anak dengan apapun yang dia pengenin dan selalu bantu aku mengembangkan potensi yang aku punya. Jadi aku emang deket banget sama orang tua. Lebih orang tua gimana sih melihat kamu ngambil film ini? Kalau sebelumnya kan kamu di JKT mungkin girly banget, kalau di sini rebel banget. Di JKT aku gak girly banget sih Kak, kebetulan. Aku tetap jadi diri aku aja, cuman aku tetap berbaur dengan JKT itu seperti apa. Jadi di sini mungkin aku di sisi tomboy juga, tapi aku berbaur dengan karakternya itu. Dapat izin dari papa sendiri gimana untuk di karakter ini orang tua sendiri? Dapat izinnya? Karena kan fighting ya, apalagi anak cewek. Again, orang tua aku support banget sih. Kalau emang aku pengen dan mereka merasa ini aman, kan ini juga Korea latihan semua safe ya, kan yang berantem sembarangan asal pukul-pukulan. Jadi orang tua aku pasti support yang baik-baik. Ada berat gak sih papa ngizinin kamu untuk adegan fighting atau gimana kalau latihan gitu? Enggak sih, papa support banget. Kalau aku lagi sakit apapun juga papa bantuin aku untuk recovery sakit aku sendiri. Setelah melalui proses panjang, film berjudul Home Sweet Loan yang mengisahkan perjalanan seorang sandwich generation ini akhirnya akan segera tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Menurut penuturan Yunita Siregar, pemeran utama sebagai Kaluna, film ini akan sangat relatable nantinya bagi penonton yang merasakan tekanan menjadi tulang punggung keluarga.
Yunita sendiri pun mengaku merasa sangat terhubung dengan karakternya di film ini. Tak hanya Yunita, hal ini juga dirasakan oleh Derby Romero yang di dunia nyata ia pun juga menjadi tumpuan keluarga. Tak hanya bagi pemeran utama, ternyata hal serupa juga diungkapkan oleh Vita Anggriani dan Risti Tagor, pemeran pendukung yang merasakan tantangan serupa meski tak seberat Kaluna. Mereka semua berharap film ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para penonton, khususnya bagi mereka yang saat ini berada dalam posisi sandwich generation, dengan doa agar perjuangan ini cukup berhenti pada mereka dan tidak berlanjut ke generasi berikutnya. Pressure ada banget, apalagi ini kan dari bulan Desember gitu, jadi aku juga gak pengen mengecewakan siapapun yang udah percayakan ini ke aku. Jadi ketika kita ada proses seperti itu, aku merasa kayaknya gue masih harus ngambil karakter Kaluna ini lebih dulu lagi deh. Jadi kayak setelah selesai kita training itu sore, aku ambil kelas teknik lagi untuk bisa membentuk karakter Kaluna ini. Tapi ini memang ada yang relate dari dalam kehidupan kamu juga? Banyak sekali kebetulan. Relate mungkin, tapi ya alhamdulillah itu mungkin tidak seberat Kaluna gitu. Tapi masa sedikit banyak aku rasa relate sekali sih, dan itu aku bilang kayaknya banyak orang, apalagi teman-teman aku juga ketika aku riset itu, teman-teman aku rata-rata banyak banget yang sandwich generation di sekeliling aku. Oh, kalau aku relate dari itu kan, aku bilang tadi relate anak bungsu. Relate kalau dari aku anak bungsu rasa sulung relate banget. Yang paling relate sebenarnya aku justru merasa relate banget karena kalau naik itu kan sebenarnya kita semua, cuma dengan settingan berbeda, levelnya berbeda. Makanya pas aku ditawarin dan aku bilang ceritanya, memang aku ngerasa wah gila, kalau ini ya kita semua mungkin benar-benar ngerasain kayak gimana jadi apalagi kalau aku gitu melihat kalau itu banyak banget bisa juga kan persentingan dan level berbeda kan. Tadi misalnya aku dulu harus jadi punya tanggung jawab menggantikan sosok ayah enggak, jadi aku ngerasa kayak struggle-nya ada mimpi yang tiba-tiba muncul, itu aku ngerasain banget. Tapi kamu sendiri jadi lebih ke deep banget gak sih Kak, kayak malah jadi belum apa-apa udah nangis dulu, karena mungkin ada di pemerintah, ada gak sih? Yang justru waktu titik di mana karena aku di scene aku lihat sudah happy semua, memang aku bermasalah kalau udah tidak aku tahu dan aku udah baca juga, jadi waktu baca aja beberapa scene aku merasa kayak aduh. Nah ada satu orang aku lagi minta ini karena aku juga pengen banget ya, adalah salah satu scene yang memang aku deep banget buat aku sendiri, aku ngerasa deep banget itu aku sampai harus keluar dulu karena aku merasa Aku jadi merasakan aku kayak gimana ya, justru karena hebohnya saya itu menutupi kesedihan saya. Susah loh pura-pura bahagia ini. Sesungguhnya aku pun juga Kaluna, Mbak. Iya, aku pun juga Kaluna, seperti yang dibilang sama Kanita, sama Kak Derby, kita semua ini benar-benar adalah Kaluna gitu, dan aku pun juga relate banget dengan karakter Kaluna, seperti yang tadi Mbak bilang, token habis segala macam, itu pun aku merasakan gitu, kayak mama aku minta, Kak tolong dong isi token, itu saya setiap hari, setiap minggu lah ya isi token ya, kayak gitu. Terus habis itu apa lagi ya, banyak sih Mbak, mungkin gak seberat Kaluna tapi kayak kita merasakan. Tapi kan mungkin sudah hampir semuanya jauh kebetulan, dan di sini posisinya kan sebagai anak dan merasakan sandwich generation. Kalian lagi sebagai orang tua melihat sendiri anak harus struggle seperti itu, gimana sih rasanya? Ya sama kayak soundtrack kita ini Berakhir di aku ya, semoga berakhirnya di kita ya Mbak ya. Kayak kita berharap anak-anak kita nggak merasakan gitu. Maksudnya kita sih pasti itu bagian dari usaha kita ya. Kita apalagi dengan nonton ini kan kayak lebih kebuka lagi gitu kan, bahwa memang kayaknya ya pasti harapan kita anak-anak kita jangan sampai jadi kayak Kaluna, jangan sampai jadi kayak kita yang kita udah pernah laluin, dan itu kan jadinya cuma bisa untuk film Home Sweet Home ini. Supaya film ini bisa jadi pelukan hangat buat Kaluna-Kaluna di luar sana, dan film ini jadi pengingat untuk semuanya yang nanti akan nonton juga, jangan pernah berhenti pergi. Karena terkadang TV aja mampu dia untuk sandwich generation. Gak apa-apa karena masih banyak dandan-dandan yang lain di luar sana. Aduh, inilah cowok-cowok yang kasih impian-impian ya. Oke, untuk Kaluna harapannya, Yunita Siregar. Hai, aku Kaluna dan aku adalah mungkin representasi dari belakang
setelah nonton film ini kita ada semangat baru, kita bisa saling menguatkan karena seperti lagunya kita yang bingung mau bersandar ke siapa tuh nggak cuma kalian doang, kita pun bingung, jadi kita semua bisa semangat sama-sama menjalani kehidupan ini.